Kenapa kok diem? Gue udah bantun. Keluarin nggak bantunnya? Menurut Keluarin. 1, 2, 3 Karim. Nggak, gue punya bantun. Menurut Ya, lo keluarin. Oh, keluarin. Lo setuju ya? Setuju. Oke. Malam-malam Baca suka ngobel. Saatnya bahas UCL. Ngobel lagi. Kok ngobel? Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas pertandingan UCL yang jujur seru banget. Ini gimana game week banyak Giant ketemu. Betul dong? Betul. Tapi sebelum itu subscribe dulu. Mantap. Karena kita 1.000 lagi. Mantap. Atau 2.000 lagi gue lupa. Tipis Iya, lah. tipis lah. 200.000 ya. Iya, lo pada sekarang nih yang nonton kita bikin akun baru. Terus buat subscribe Grombol. Oke, begitu ya. Tolong. 2.000 orang aja kayak begitu. Kita 200.000. Bakal ada gebrakan-gebrakan baru, tenang aja. Emang yang punya itu nggak ada sini ya apa kalau di Instagram biasanya second account gitu. Second YouTube account. nggak ya? Agak. Nggak nyebutnya nggak enak we. Second YouTube gitu tuh nggak enak. Iya. Kan second account juga kan, bukan second IG. Second account tuh kan udah punya IG Rim. Enggak, gue TikTok ada second account. Jangan lupa juga blog YouTube-nya Karim. Iya, dan jangan lupa juga untuk kalau kalian nih yang bau kayak Basya harus beli parfum Wembley. Ini parfum enak banget, wanginya the best. Top Marco Top. Gue yang pakai sekarang. Dari kemarin gue nontonin lu pakai mulu, gue juga pengen pakai. Rim, berarti Basya hebat ya? Apa? Bau tapi bisa ngobel mulu. Bahasan apa ini anjing? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita langsung aja ke match ya. Langsung. Ayo. Ngomongin kobel-kobel, ada match yang tim baru ke kobel nih. Ya itu. Dortmund. Ya itu. Kipernya. Astagfirullah. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Benar. Iya. Ini gue harus ganti kosakasa. Kosakasa. Gue harus ganti kosakasa nih. Harus ganti kosakasa gue nih. Kita mulai dari, jangan langsung dari creme de la crop. Tapi kita bahas Villarreal yang abis diobok-obok Iya. sama Dortmund dengan skor 4-0. Tadi betul lu bahas Dortmund. Langsung kita bahas aja. Ini match jujur ya jelas lah. Nonton kebetulan. Dan di sini one of the best player right now, one of the greatest. Nah, kalau lo ngomongin Yamal, lo ngomongin Estevao, menurut gua kita put some flower on his name tuh. Siapa? Dia emang gua akuin lebih tua, cuman dia secara growth gak langsung yang begini, tapi dia tuh pelan-pelan. Siapa? Serhu. Karim Adeyemi. Oh, Karim Adeyemi. Oke. Itu dia. Biasa banget. Sampai ada sebutannya Karim the Dream Adeyemi. Oke. Biasa banget. Lu gak nonton kemarin? Enggak, bentar. Tadi Karim the Dream itu benar. Karim the Dream namanya. Tapi emang dia di game ini dia kunci kemenangannya sih menurut gue. Oh iyalah jelas. Lu oke, mungkin sebagai Di luar golnya cuma 1. Nah iya betul. Dengan lo pemain yang ditaruh di nomor 10, lo mengekspektasi dia untuk mencetak gol atau dengan banyak. Gue setuju di situ. Cuman the kontribusi yang dilakukan, gimana caranya dia track back kemarin, bikin si siapa wingnya Villarreal namanya? PP. Gue lupa PP nggak bisa ngapa-ngapain, yang benar nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini ngebuat gue jadi mempertanyakan untuk pemain kayak dia kenapa sampai sekarang klub-klub nggak ada yang ngelirik. Ya. Agak aneh menurut gue. Ya. Harusnya nih MU ngelirik harusnya dari sekarang. Kayaknya fisiknya sih kan menurut gue. Boleh jawab nggak? Bukannya Boleh. sempat ada link ke MU ya dulu? Semua kan? pemain nge-camp ya. Tapi Itu kayaknya ini ada pemain-pemain yang emang menurut gua tuh nggak seksi menurut klub besar. Nah, gua rasa ADM ini salah satu pemain tersebut. Nggak menarik secara apa ya? Secara perhatian lah. Sekali Nah, bagus. tapi yang menarik ini mungkin sebagai konteks untuk nambahin argumen lo ya. Menarik, Gittens itu kan saingan dia di posisi left wing. Iya kan? Iya. Malah harusnya Ademi itu lebih senior daripada Gittens, Iya. gitu kan. Tapi Gittens bisa move ke bigger club gitu. Tapi kenapa Ademi enggak? Karena itu. mungkin Adeyemi itu dipastiin starting. Adeyemi itu pasti main kalau di Dortmund. Oke. Dari 2 season lalu Karim the Dream nih udah salah satu andalan juga, apalagi kalau lo pada yang main FIFA lo tahu pasti. Ini orang sejago apa, space-nya sekencang apa. Ya. Dia punya trade power shot yang sangat bagus. Kalau gue ngeliat gini sih Rim, kalau gue nih ini sederhananya dari gue. Kalau gue ngeliat kalau lu ngomongin kenapa Ademi nggak dilirik sama other club berarti dalam konteks klub yang lebih gede nggak? Iya, pasti. Yes. Iya kan, oke. Iya. Kalau klub yang lebih gede tendensinya akan bermain possession football, iya kan? Dan mereka butuh winger-winger yang bisa bermain di close space, punya creativity dan lain-lain lah. Ngerti nggak? Dan gue nggak ngelihat Ademi itu ada di bracket pemain seperti itu. Ademi itu cocok untuk pemain yang cocok untuk bermain counter. Berarti gitu bisa loh. dibilang dia born and raised to be a ATM player.
Ya Nggak mungkin harus kayak ATM. gitu. Nggak harus ATM. Newcastle. Ya kayak Gitu gitu-gitu. Masa dari Dortmund gini Newcastle gue mending Dortmund. Ya enggak tim-tim dong, bukan direct masalah gitu itu loh. main di Premier League-nya kan. Ya tetap maksudnya aja di tetap Dortmund ini. Tapi kan Menurut gue kenapa sepi itu ya? Iya. Menurut gue. Itu Makanya kan gue kalau misalnya- itu kan bagian juga gak seksi gitu loh. Maksudnya ada mungkin kayak Gittens kita contoh. Ya nggak tahu ya pemain kayak Profilnya maksud lo kan? iya. Iya. Profilnya tuh masih bisa masuk Iya. gitu. Tapi kalau Adeyemi kalau klub besar namanya menurut gue ya, gue sebagai suka nonton bola gitu ya. Kenapa Karim? Nggak, Nama Karim kenapa emang? bukan. Namanya itu kalau di kalangan klub besar atau sebagai gue yang nonton bola tuh dengar ngerti nggak lo? Oh ada nih Karim Adeyemi, bukan yang selalu langsung ketempel ngerti nggak? Secara marketing lah. Iya. Di mata gue. Oke, gue ngerti. Cuman mau possession football, mau Iya. direct football juga sekarang bola gak sesaklek itu. Mau lo tim gede lo main possession, mending nggak begitu main close space. Contoh udah kayak begitu juga masih ada kemungkinan kalah. Iya. Kayak City sama Leverkusen. Iya. Tapi gue mau ke Dortmund dulu tadi. Ya Allah kenapa? Enggak, ini menarik enggak Itu Dortmund. gue bridging loh. Enggak, Dortmund tim yang menarik karena karena Dortmund ini dia di Bundes peringkat 4. Iya. Tapi di Champions League mereka cukup baik. Mereka itu Peringkat 6. Enggak, lu lihat tapi dari rate-nya menangnya mereka tuh baru seri sekali, kalah sekali, sisanya menang. Gitu. Jadi 3 menang, 1 seri, 1 kalah. Dan dari kelima game itu, gue bacain ya. Yang game pertama lawan Juve 4-sama. Ya. Game kedua lawan Athletic Club menang dia 4-1. Betul. Game ketiga lawan Copenhagen menang 4-2. dia 4-2. Betul. Game keempat kalah sama City 4-1. Betul. Dan kemarin menang sama Villarreal 4-0. Ada apa Artinya sama 4 ya? ada apa sama 4. Dan kalau lo mau nonton begadang dan guarantee hujan gol, ya lo nonton Dortmund. Ya menang kalah seri pasti hujan gol. Sama kayak Eintracht Frankfurt 5-1. Ya tapi enggak semua gamenya. Atau tadi berapa tadi? Ini kan semua game ya gue bacain tuh gitu loh. Terus yang menarik si Villarreal tuh kemarin dia di La Liga itu peringkat 3. Dortmund di ini 4. Jadi ya mungkin Dortmund memang gak layak di 4 sih menurut gue. Di mana? Di Bundes. Gitu. Lanjut Ren, bridging lo kemana tadi tuh? Aku udah gue sebut tadi bridging kemana? Gue bridging ke City tadi. City kalah 2-0. Mau gimana nih City? Nah, Gimana nih City? ya gimana? Tapi menurut gue ya, ini kita ke City ya. Menurut gue City Pep ini calculated loss menurut gue. Karena dia melakukan 10 pergantian pemain. Ya, dan Gitu loh. Jadi menurut gue walaupun dia bilang nyesel ini itu enggak sih. Menurut gue this guy ini pelatih smart, ini pelatih yang kelasnya kelas dunia, bukan pelatih ecek. Dan kayaknya memang dia mengkalkulasikan Champions League ini bukan sebagai kompetisi yang utama. yang penting lolos aja Iya, gitu. dia udah tahu dia punya pakem di Premier League dan dia nggak mau pakem itu keganggu. Maka rotasi berat dilakukan sama dia. Sebenarnya di sisi lain menambahkan ya, kalau di mata gua kita flashback musim ini, Pep itu kayak mau ngasih tahu gitu ke fans, ke para jajaran klub, para rival. Kan selama ini kayak lu pergantian pemain mana, lu masukin ini dong. Kayak kemarin kita game lawan siapa terakhir tuh yang kalah? Newcastle. Newcastle, itu kan telat. Ayo masukin dong Savinho, gini. Oke. Siapa namanya tadi? Savinho. Savinho. Iya, berat tuh orang. Berat. Savio. Tapi di game kemarin ya. Wah. Iya. Savio jangan Udah, Inho. jadi Tapi ntar abis gue katain nih Jago. Savio nih ya kayak Doku. Kedoku jago anjing. Jago. Udah lah coba ya. Ya, coba. Itu pemain gembel gue sama lo, bukan kelasnya City. Nah. Dan tuh gak ada yang ngomongin pemain tuh bukan kelasnya City. Pep. Gue ngomongin Ah, sering. iya. Kan pemilihan Pep. Iya. Memang nggak salah kalau Pep ya. Tapi dia bukan dari Pep sebenarnya, dia dari rahimnya City Group kan, dari Girona dia. Iya. Jadi lanjut lagi, Pep itu kayak juga mau ngasih satu alarm ke pemain bahwa ya emang lu tuh nggak layak starter. Pemain-pemain ini memang tidak layak starter. Ya. Karena di deretan fans semua, lu coba dong mainin si ini, masa si dia terus yang main. Dikasih apa? Nih, gue kasih 10 yang starting, lu lihat kayak apa. Makanya babak kedua langsung 3 pemain ganti. Haaland masuk Doku. Enggak, Haaland masuk. menit 65. Enggak, Foden. Oh, Foden, Doku. O'Reilly. Gitu. Nah, itu Terus kan baru 5 masukin Cherky sama Haaland. udah baru. gas deh coba gitu kan. Iya. Tapi tetap nggak bisa Tetap nggak bisa. Jadi dan menurut gue bagus sih. Gue dengan kekalahan ini satu sisi kayak membuat shock para pemain gitu loh. Ya lu ketika dikasih kesempatan, ya lu perform. Ya. Cuman masa sih? Enggak, Mat. Gini, Mat. Gua Dan ngobrol. fun fact, ini menurut gue juga faktor kekalahannya. Nah, ini nih, gue suka nih. Ini tambahan baru nih biasanya nih. Iya nih. Ini Apa tuh? soalnya match pertama Leverkusen dan City.
Seumur hidup. Iya. Oh, menarik. Fun fact. Emang iya? Menarik. Iya. Karena match pertama jadi kalah. Match pertama Nah, Leverkusen. korelasi sama kalah nggak apa-apa. Iya kaget. Ya. Cuma bukan match pertama Guardiola, bukan match pertama Guardiola Enggak, Manchester City ketemu Bayer Iya. Leverkusen. Cuma Guardiola udah experience lawan City, lawan Leverkusen dulu pas yang kalau nggak salah pas Messi bantai-bantai kuatrik. Oh iya, itu 7-1. 7-1 No, itu. Manchester City serak klub sama Bayer Leverkusen. Cuman gua melihat Guardiola tuh kalau dari statement-statementnya ya, dia ngincer emang lolos grup aja. Nah, so far City tuh cuma butuh 2 kemenangan. Bentar Zen, bukannya Xabi Alonso pernah away ke Etihad Stadium Enggak, musim lalu? enggak. Ntar gue cek ngobrolnya dulu. Nah, jadi Sekali. gue merasa gue setuju juga sama Ole. Enggak, nih menurut laman resmi UEFA, they haven't faced each Oh, iya. other in the Champions League Tuh. yet. Mungkin di ini lagi kompetisi selain UEFA ya, mungkin Oh, yang nggak selain resmi. Super Cup, selain Champions League mungkin. Nggak resmi. Friendly Tapi di atau Champions League apa. pertama kali. Ya, cuman intinya gue cukup Atau Club World Cup kemarin? Enggak, Oh, Leverkusen nggak nggak? masuk. Dortmund sama Jadi Munchen. gue bukan puas sih, jadi kayak ngelihat pemain tuh jadi sadar gitu loh, kena shock effect 2-0 dan itu kan Haaland masuk itu 2-0 dan ternyata nggak memberikan apapun. Jadi pemain-pemain 5 yang diganti ditarik kan namanya tetap pemain inti yang dari awal. Nah itu ternyata nggak memberikan sebuah nilai ekstra. Oke. Jadi nextnya Guardiola akan terus memainkan winning team menurut gue. Gini, gue ngobrolnya sama Basya. Masa sih, Mat? Lo squad depth ini pemain yang dimainin, pemain yang dia beli season ini banyak banget. Dia mainin Trafford, dia main iya. Adnori, Marmus. Reinders, Yes. Marmus ya Januari kita anggap sekarang. Iya, ya. iya. Nico Gonzalez. Nico Masa sih pemain-pemain yang dia baru beli ternyata nggak nyetel. Lah, Ya Pep Guardiola nggak boleh salah, bro. Nggak salah, itu bagus, itu bagus itu. Masa kita Bagus mau menilai itu. kalah 2-0 sama Bayern Leverkusen adalah suatu hal yang nggak apa-apa. Ini nunjukin Lo kalau tau nggak, misalnya kalau kita ngomongin- kita nggak punya squad depth Bentar, berarti. bentar. bukan. Kalau- No, lu kalau salah itu nangkep secara gua. tidak langsung. Enggak, bukan. menurut gua, Bukan. menurut gua memang di skema yang baru Pep mau lakukan ini itu tim 10 pemain cadangan tadi itu belum nemuin chemistry-nya. Emang Ya, belum betul. dapat. Itu juga masuk akal. Belum Ya, itu dapat bisa. chemistry-nya. Kalau lu bicara winning tim Guardiola kita tarik 3-4 tahun lalu, Ben sama pemainnya sama-sama bagus, itu tim yang winning. Masukin David Silva misalnya, Fernandinho, De Bruyne. Terus masuk Rodri siapa ya? Dia winning tim. Dia udah langsung paham. Tapi kalau ini pemainnya bagus, gua nggak bilang squad DP jelek, enggak. Bagus lumayan. Gitu loh. Misalnya kayak di kiri Aureli sama Aitnori, di tengah misalnya ada Reinders sama Nico, ada Doku, ada Savinho, terus ada Marmus, Oscar Bob gitu. Cuman Tapi secara bukan level City kan. belum Nggak bukan belum secara chemistry, belum secara Skill. sistem itu ya skill mungkin ada kali ya. Nggak, mungkin ya berarti secara tidak langsung lo bilang Pep Guardiola bisa memanage tim yang emang isinya bintang. Ya bisa. Kalau jadi. misalnya Salahnya apa? pemain itu- yang itu kelasnya iya. A, lo ini kita Omar Marmus. Ya, berarti itu benar. Umar Marmus, Adnuri. Iya itu benar, satu sisi benar, tapi satu match juga nggak bisa jadiin Nggak sampel. bisa jadiin standar, gua karena setuju di situ karena kok. balik lagi untuk lu ini lu harus banyakin juga di match-match game santer FA Cup ini mereka pada main bareng lagi. Gue kan ngambil benchmark gue adalah yang diomongin sama Gundo. Apa? Benchmark gue dibilang ini nunjukin ke fans kalau misalnya ada alasan kenapa kemarin nggak masukin pemain cadangan karena ini main cadangannya mainnya ternyata nggak jago. Sebenarnya gua nggak setuju nggak jagonya sih Sen. Gua lebih Bukan ke nggak jago, lebih maksudnya chemistry belum aja menurut siap. gue. Belum. Iya, mereka gua tuh bilang bukan nggak jago, belum siap. padu, Iya, belum padu siap aja. gitu loh. Jadi kan ya mungkin rotasi wajar kan, dia sempat ngomong juga kali kita sampai Maret nih main 3-4 hari kan, dia sempat ngomong tuh Pep Guardiola 3-4 hari 5 hari main. Jadi belum siap. Gua nggak bilang nggak jago, belum siap untuk ketika lu masuk loh. Langsung jago gitu belum. Kalau Haaland misalnya Doku, Foden, main-main yang Donnarumma ya lu masuk Ya, kapan tadi aja. gue bilang kan kalau misalnya dalam kacamata liga, dalam kacamata satu musim, secara holistik mungkin ini agak realistis ya untuk Pep memprioritaskan Premier League gitu. Tapi kalau kita ngomongin kacamata kita fokus ke Champions League doang, menurut gue ini big loss. Kenapa? Karena memang kita paham 8 game di group stage itu nggak apa-apa lo kalah 1-2, even 3 kali, mungkin 15 poin. Itu cukup lo di playoff kan. Karena kan gue sering ngomong juga kalau ya yang penting lo playoff lolos 32 besar sampai 16 besar gitu kan. Tapi abis ini mereka lawan Madrid. Jadi kalau pakai kacamata Champions League ini nggak oke untuk kalah lawan Leverkusen. Apapun alasannya. Kalau pakai kacamata Champions League. Iya. Tapi kalau kacamata lo liga secara keseluruhan, Iya. dan yang lebih urgent, yang lebih realistis adalah menang Premier League, Iya. it's okay.
Iya. Walaupun menurut gua sebenarnya kan untuk lu nge-schedulein pemainnya kan kita harus lihat lawan di minggunya siapa. Di weekend ini kan lawannya Leeds. Ya, makanya berarti make sense dong Pep Guardiola memainkan 10. Enggak, dan main di home. Sebenarnya harusnya kalau menurut gua rotasi iya, tapi nggak 10. Mungkin 5 pemain kunci tetap ada. 6 terlalu agresif. Terlalu agresif menurut gue sih. Agak agresif. Dia kan aja. ngakuin kan kayak ini pertama kali gue lakuin kayaknya nggak lagi deh gitu. Ya namanya Mr. Eksperimen. Iya bisa dibilang lah. Iya. Mr. Eksperimen dia mencoba banyak hal. Mau transfernya banyak juga belum tentu bisa menang. Kayak tim ini nih. Yang nggak ada eksperimen ada. Ada gak eksperimen, starting line tetap sama. Iya. Malam main-mainnya mahal semua. Oh iya. Iya. Lawan tim lamanya dulu. Oh iya. Iya, tim yang pernah dia latih. Betul. Kebantai 4-1. Masuk. Bro, ini sih udah nggak bisa. Liverpool versus PSV. Bridging lu salah. Arne Slot kan Feyenoord. Feyenoord. Gue bilang siapa ini? Gue lupa. Udah dua. Nggak, tapi maksudnya pernah ketemu lah. Iya. Maksudnya dari liga yang dia harusnya nyaman. Harusnya nyaman, betul sekali. Tapi ternyata dia kenyamanan. Sampai dia lupa kalau lagi bermain bola semuanya. Nah. Let's talk about Van Dijk menurut gue. Sebelum Van Dijk, Arne Slot dulu. Menurut gue Arne Slot kita ngomongin setiap match. Enggak. Arne Slot, apalagi kalau ada Ali. Arne Slot. Tapi setelah main semalam, gue 100%. Gue kan selalu bela-bela Slot berapa minggu belakang. Di review kemarin gue sempat ragu. Kalau sekarang gue udah yakin. Ini udah gak ketolong. Menurut gue 4-1 sama PSV di kandang itu udah gak ketolong. Dan kalau gue jadi board ya Liverpool second in the morning udah. Second in the morning, gue setuju. Udah. Masih itu ini 4-1 lawan PSV di kandang, it's apa lu nggak mau ngerubah apa-apa. Tapi lawan tim yang intensitas itu juga kan di bawah lu jauh. Masalahnya Liga Belanda. Betul. Kenapa bisa kalah 4-1? Masalahnya ini kembali lagi yang gue tekanin di minggu kemarin di Senin. Krisis kepercayaan antar pemain dan pelatih. ini gue setuju nih. Ini udah masalah ogah-ogahan, udah masalah kayak Arne Slot bilang, "Dijk, lu gini-gini bacot lo." Lu lihat loh. Itu Van Dijk handsball ngaco loh itu. Ngaco. Buat sekelas Van Dan Dijk fun itu nggak layak sama sekali untuk lo tangan kayak begitu. Dia udah 3 melakukan pelanggaran berbuah penalti untuk Liverpool musim ini. Nah, Sampai dibilang basketball. Tapi yang gue bingung sampai hari ini, walaupun mungkin gue salah ya, tapi gue masih belum bisa terima kalau Van Dijk itu di regard sebagai bisa menjadi top 11-nya Premier League gitu. oh gue enggak, gue sama sekali tidak. Gitu. Kayak Basya tuh gue sering debat sama Basya. Basya Van Dijk itu masuk ke 2 center back terbaik ke Premier League. Gua enggak. Ya, kalau top 11 berarti kan 2 terbaik dong. Enggak, Iya. kalau gue pribadi, tapi menurut gue terutama di dua musim terakhir ya, menurut gue salahnya dia adalah dia tidak berhenti di waktu yang pas. Jadi kalau dia nih 2 musim lalu Liverpool beli center back lagi yang emang lebih prime daripada dia dan dia nggak ngelakuin banyak. Ini kesalahan dia ini kan terlalu banyak di 2 musim terakhir. Betul. Itu yang jadi kayak ngehancurin legasinya dia. Karena kalau kita tarik 8 musim itu yang dia baru datang dari Southampton sampai sekarang sampai 2 musim terakhir ini, dia konsisten banget dan bisa dibilang salah satu back terbaik dan itu juga diakuin. Tapi gue setuju sih. Cuman 2 musim kebelakang ini dia terlalu banyak ngelakuin kesalahan. Nah, gue setuju kayak lu, karena untuk to be the best, to be a legend, apalagi all time Iya. versi lu, itu juga bukan ditopang sama skill individu, tapi sama keadaan tim. Contoh kenapa keadaan tim penting. Harusnya di umur yang seperti ini dia punya deputi. Iya. Deputi di mana dia bermain silih berganti. Iya. Di saat gamenya penting dia yang main, di saat gamenya setengah penting deputinya yang main. Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, karena keadaan timnya tidak menyediakan dia seorang deputi, jadinya ya kita melihat kecacatan yang pemain itu secara natural pasti umur bertambah, performa menurun gitu loh. Jadi ya cukup fair juga sih sebenarnya argumennya gitu. Miskonsepsi di situ menurut gua, karena jadi 8 tahun yang dia bangun nih rusak gara-gara 2 tahun menurut Tapi gue. Emang momentum penting sih. betul momentum penting. Karena kalau bicara kayak gitu ya sebenarnya kasarnya ya. Tapi cuma balik ke game deh, coba kita let's talk about the game. Menurut gua yang cacat dari Liverpool ini itu khususnya ya, yang pertama yaitu backline, nggak ada rotasi di setiap game itu lagi, ngerti nggak sih? Kedua sebenarnya gelandangnya. Gua nggak tahu kenapa di musim yang ini gelandang yang kita anggap superior musim lalu, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, ini yang nyisa cuma Szoboszlai performanya. Malah meningkat. Malah meningkat. Tapi Gravenberch sama McAllister ini fall off-nya gila, pressingnya lemah, gampang banget di bypass. Menurut gue apa yang terjadi nih gue nggak tahu gitu. Ya, cerminan dari latihan menurut gue. Dia tidak seintens musim lalu kan
kita masih kelihatan lah sedikit glimpse of Jurgen Klopp-nya yang masih ada sedikit intensnya. Nah musim ini tuh benar-benar total dirubah sama Arne Slot. Dia bener-bener fokus ke on the ball-nya aja menurut gue. Off the ball-nya ya udah seadanya, dia nggak jadi titik fokus yang dilakuin. Karena kalau kita ngomongin pergerakan dia sama bola, gue masih bisa nerima cara mainnya Slot, pergerakan dia dengan bola. Cuman pergerakan tanpa bolanya, duelnya, intensitasnya, lu giroh untuk ngerebut bola apa sekali itu hilang. Sedangkan lu di Premier League begitu ya hancur tim lu. Tapi mental juga ngaruh sih menurut gue ya. Tekanan setelah mereka juara, belanja besar-besaran buat gue sebagai pelatih, sebagai tim itu cukup ngaruh karena dia diekspektasi tinggi. 150 juta. Gue beli satu center back, satu gelandang, satu left wing. Dan dia 50 juta. Ya kan 120 30 kan? Buat siapa? Isak. Oh iya. Isak, Wirtz, Ekitike. Enggak, Wirtz oke lah. Wirtz oke. Wirtz oke, maksud gue gini. Isak, Akan ada skema seorang Wirtz itu masuk, ngerti gak sih? Karena lo beli profile yang baru, fresh new profile, ngerti gak sih? Tapi kalau udah punya Ekitike, lo beli punya Isak. Plus lagi ya, yang disesali hari ini menurut gue pemain yang bisa ngangkat Liverpool. Menurut gue pribadi, nanti ya mau dengan Slot, mau dengan pelatih baru yang menjadi the birth of Liverpool, lahirnya Liverpool kembali akan dibawa Ekitike menurut gue. Menurut gue Ekitike dalam keadaan apapun, lo lihat dia main dengan percaya diri, dia main tajam, dia nggak menunjukkan ada drop moral, drop mental nggak ada. Betul. Tapi di sisi lain, Isak yang harganya hampir 2 kali lipat, itu kelihatan banget. Gitu loh. Dan nggak bisa terus-terusan berlindung dari fitness lah. Udah itu udah bullshit lah. 12 minggu lah, udah nggak Gue ada. yakin sih ntar lahirnya Liverpool itu sama Ekitike. Ekitike. Liverpool yang baru. Jadi Iya, emang Szoboszlai. kita kayak sedikit ya kayak Robertson tuh menurut gua jauh lebih layak dari Kerkes sih. Ini pemain masih sangat bisa diandalkan. Ya emang Kerkes juga orang overrated. Iya. Yang beli Kerkes ini, yang Best beli left back in Michael Premier Edwards. League, best left Iya. back in Premier League. Apa Robert Hughes? yang beli Kerkes ini adalah yang beli Kerkes di Bournemouth. Huge. Oh, Richard dipindah ke Hughes. Liverpool. Dia Richard. ke Richard. Liverpool dibeli juga sama dia. Iya. Enggak ada teman-teman gue sih bilang Kerkes best left back in Premier League tuh ada. Bah lu. Udah gak gue ajak ngobrol Jadi sekarang. kalau menurut gua dari tiga gelandang penyerang ini sih murni moral, murni tekanan, mereka nggak bisa antisipasi, mereka nggak bisa tahan, dan satu sisi ya pelatihnya nggak bisa untuk menjadi jembatan. Seorang Federico Chiesa kembali tidak menjadi starting. Itu aneh sih. Ini pemain game Nggak changer ngerti loh. gua. Ini pemain Yang ngerti apa? Gue pengen duduk sama Arne, kunciin gue di ruangan sama dia, gue pengen nanya sama dia, bener-bener gue korek. Bodoh amat lo nggak ngasih gue penjelasan jelas, gue nggak mau pulang. Manggilnya Nggak, apa? gua bukain pintunya. Tak gitu. Hah? Manggilnya apa? Bro aja Tak. udah bro. karena gila, ini pemain yang Lawan PSV lo harus kasih gini. Lawan PSV itu pertama gini. Menurut lo yang penting mana? Champions League apa Premier League? Iya. Anggap yang penting itu Premier League. Jangan sampai degradasi. Jangan sampai istilahnya pekerjaan lo under the brink of inilah. Lo jangan sampai dipecat gitu kan. Berarti kan apa? Jadikan Champions League ini momentum untuk pertama rotasi. Yang kedua adalah mencoba sesuatu yang lo takut coba di Premier League. iya, Tapi momennya pas. Tidak. Tetap. Kayak misalnya Pep itu melakukannya 100%, terlalu agresif. Iya. Dia melakukannya 0%. 0% gitu loh. tidak melakukan. Jadi itu Nanti kita bahas di preview lah. Boleh. Satu lagi tambah sedikit, itu menurut gua hal-hal seperti itu tuh pasti lu antar pemain kayak lu kenapa dia nggak main ya? Itu pasti ada gitu loh. Kok dia mulu? Emang lu pikir nggak ada gitu? Antar lah. pasti ada. Dalam hati kan? Iyalah. Dalam hati. Misal anggap si Chiesa punya gengnya, ini punya gengnya. Anjing lu harusnya main lu. Iya nih gua nggak dikasih nih. Pasti itu. Jadi menurut gua hal-hal kecil seperti itu dengan kekalahan Liverpool tergulung-tergulung ya imbasnya kayak gini. Ya. Benar. Omongan Slot tidak didengar, pemain bodoh amat. Lu mau apa? Iya lah, kalau ngeliat dari match ini emang gue ngerasa Van Dijk absolute worst. Gue ngerasa Van Dijk bisa ditaruh di ranking back jago karena mungkin orang-orang naruh dia back jago karena dia back terlalu main aman. Sekarang ini mencoba main resiko Bahlul. Gue ngerasanya Konate, gue sampai sekarang setuju. Nggak ada alasan untuk dia main kemarin. Blunder kemarin. Enggak, dia sengaja pengen pindah nih, kayaknya udah Madrid. Pindah kemana? Hatta Madrid udah nggak ngelirik sekarang. Balas gratis Rim. Iya kalau balas mungkin ya. Lah kan karena itu. Dia kan belum mau Enggak, sebenarnya mereka itu yang ada di starting 11 Liverpool tuh pemain jago-jago. Iya, gitu jago. loh. Tapi keadaan dan apapun itu membuat mereka kayak gini. Sekarang tinggal mereka harus ngaca, ngomong ke diri mereka sendiri bahwa mau lanjut di Liverpool atau tidak lanjut di Liverpool, lu tuh seorang pemain. Lu digaji di situ. Lu digaji dan lu bisa merusak karir lu ke depan. Gitu aja sih.
Iya emang susah juga di saat lu apa namanya kepercayaan diri lo hilang, kepercayaan diri pelatih juga hilang. Sebenarnya ada yang bangkit, Rim. Sabar sih, ini gue sabar, biarin gue ngomong dulu. Iya, kepercayaan diri hilang, kepercayaan diri pelatih hilang. Susah untuk mendapatkan, mau lo taktiknya gimana pun nggak bakal bisa. Berbeda dengan pelatih ini, gue ngerasa dengan satu tim ini. Kepercayaan diri sekarang bisa dibilang at all time high. Kepercayaan diri tim dan kepercayaan diri pelatih. Pemain sangat senang dengan bermainnya. Dikasih cobaan, dicobain sama mereka kebetulan. Siapa lagi kalau bukan Arsenal kan? Mantap. Yang baru menang 3-1. All time high ini. All time high. All time high. Apa yang lu tunjuk apa? Oh, yang baru saja menang 3-1 melawan Bayern Munich. 10 tahun. Bayern Munchen. Baru menang. Oke, di sini kita ini golnya emang hoki semua, gue setuju sama kalian. Enggak, cuman gue coba sebelum gue oper ke lo, gue coba sedikit bedah pertandingannya. Ini menurut gue simpel. Gue balik lagi ke statement gue di Xabi Alonso, gue kasih ke Vincent Kompany, yang dimana pelatih itu harus bisa bermain di semua medan. Ya. Vincent Kompany nggak expect bertemu dengan Arsenal yang gue berani bisa bilang chaos gimana ya? Ya sekarang ya. Iya bisa dibilang chaosnya ada. Intim itu, intim maksudnya sedekat itu dia sama kohesif banget. Ini yang buat gue ngerasa Vincent Kompany nggak siap. Dan Mikel Arteta datang dengan santai sayang sekali. Cuman sebelum lo ada narasi anjing, gue nggak sedikit. Gue nggak mau di sini lo pada langsung ngehina Olise. Olise ini main bagus ya main. Enggak ada, gue baca beberapa kali di timeline langsung perdebatan Eze Olise selesai. Enggak ada debatin. Ini beda posisi dua-duanya nih gue bilang nih. Iya. Let him do his thing, mesti dua-duanya biarin lah do his thing. Cuman di match ini ya gue ngerasa Arteta punya duo pakem baru yaitu Merino Eze yang gue suka banget. Merino Trossard dan satu pemain yang menurut gue harganya harusnya nggak 100 juta. Siapa? 250 juta. Gue ngerasa harganya. Ya itu. Declan fucking Rice. Declan fucking Rice. Yes. Yeah. One of the very consistent, very good. Every match he bring 8.5. Yeah. Kalau kita biasa ngomongin pemain yang ngasih 7,5, ini buat Declan nggak? Yeah. Apalagi terutama season ini ya. Dari season lalu dia menurut gua salah satu alasan Arsenal nggak secupu itu. Yeah. Dengan adanya dia. Yeah. Tapi gue kira kalau misalnya timnya udah pada jago semua, dianya mungkin bakal biasa aja. Tapi di sini nggak. Ketutupan mungkin gitu. Iya, gue ngerasa kayak begitu. Cuma di sini malah nunjukin tim gue jago, gue lebih jago dibanding mereka. Yeah. Dan ini terbukti jelas di sini. Yeah. Sangat terbukti jelas kalau misalnya dia sangat layak untuk dijadiin ban kapten, bahkan gue setuju. Emang cocokan dia daripada Saka menurut. Emang cocokan dia dibanding Saka, dibanding Odegaard. Ini Arsenal datang tanpa Gabriel loh. Oke, Munchen datang tanpa Luis Diaz, ya udahlah. Maksudnya fair lah. Lo hilang satu. Arsenal datang dengan si Mosquera, yang gue bilang gue lebih prefer untuk starting line lawan Munchen adalah Saliba Mosquera. Betul, dia datang dengan itu. Dan kalau si Munchen datang dengan Gnabry kan. Iya, Gnabry. Nah di situ akhirnya deh. Neuer ketuaan ngapain masih kayak begitu? Ya udah selesai udah. Emang Neuer played well bro, menurut gue ya. Played well iya. Di luar skor ya. Play well. Gue setuju di situ. Play well. Cuman kesalahan menit 75 kayak Martinelli. Itu udah playbook dia Rim. Susah Rim. Itu enggak ya Martinelli, gue juga agak mempertanyakan sih kenapa dia sweeping sebanyak itu sejauh itu. Kiper kayak dia, David Raya. Siapa lagi sih yang sweeper kiper nih yang Vicario. Selalu begitu deh. Play di otak dia tuh udah dedengkotnya mereka lah. Iya, dedengkotnya. Jadi dan timingnya kan betul nggak pas malam ya. Betul, salah pas kena itu. Cuman Martinelli juga still on his game lah menurut gue. Still on his game gue setuju. Walaupun 2 kali dia mencoba maju gagal ya. Gol pertama corner dia mencoba maju gagal. Golnya Martinelli dia maju gagal. Serba salah juga kalau kiper di corner, lu nggak maju lu akan dikritik sebagai lu nggak bisa claim cross. Lu bilang aja Arsenal emang jago set piece ya gitu loh. Oh enggak, Arsenal jago. Gue nggak bridging, gue bilang nih tim jago. Iya. Soal set piece. Maksud gue yang ideal adalah dibandingkan kita merendahkan Munchen ya, menurut gue kita praising Arsenalnya gitu. Karena it's very hard even for Munchen to break down Arsenal. Dan seusaha-usahanya Munchen dengan segitu banyak yang tadi gue bilang, Neuer juga kalau lihat berapa kali dia shot stopping dengan membesarkan badannya, berapa kali ada heading 2-3 kali dia benar-benar besarin badannya dan tuh keblok. Yes. Dan tapi
di luar usaha-usaha dia tetap aja kejebolan 3 gitu. Jadi menurut gue ya all the praise, all the discussion is all about Arsenal kalau menurut gue gitu. Lo iya, cuman kan bukan berarti kita nggak bisa menitik salahkan di mananya. Berarti kalau misalnya kayak kita nonton satu match, kita tahu dong kalau ada yang salah di mana. Nggak ada salahnya kita point out. Iya, bukan oke. berarti Tapi dia mainnya menurut gue jelek. bukan New Year sih. Lo any other goalkeeper bakal Gue skornya setuju. bakal sama. Gue setuju di situ. Cuman di sini kan kita ngelihat Neuer Ini sejago-jagonya. spesifik momen tadi lah. In a specific momen moment, tadi iya. ya. Dia Gua nggak salah bilang- kalkulasi. Yang sweeper ya. Salah Iya. kalkulasi. Dia udah umur. Masalahnya itu kan di umur dia. mulu. Jadi Dan kayak gue tahu ini keganggu pemain gitu. sejago apa. Gue tahu perihal sweeping harusnya Neuer tuh maksudnya. Dia father of sweeper goalkeeper. Nah, iya kan dia bilang dedengkotnya tuh dia. Gue bukan bukan bener-bener bilang kayak Neuer goblok, enggak. Cuman di kemarin ada momen ternyata dia salah. Ya. Bukan berarti dia kiper jelek kan? Manusiawi. Iya manusiawi. Akhirnya kita melihat sosok manusianya Neuer. Betul. Di umur segini baru Apa kelihatan. faktor loh. kumis kali ya? Bisa jadi Ini kayak apa Toby Maguire aja. Itu muka mirip banget. Nah kalau lu ngeliat match ini gimana, Mat? Tadi lo ngomong Declan Rice, gue sepanjang game tuh malam gue live di sini. Iya, BTW fun fact ngajak gua live jam 2 pagi, guys. Jam 2 pagi gitu. Gua bela-belain siapa? Gua bilang anjing gua di rumah. Forget crossingnya dia forget larinya 90 menit. Gue takut nih orang Rim. Gue ketakutan gue di sini adalah kalau Rice kayak Gabriel kan Gabriel kayak sprint ke belakang kena ada abductor kena itu satu hal yang gue takut karena menurut gue weakness Arsenal season ini adalah kita nggak punya kalau striker sama back sama kiper kita punya pengganti yang gapnya nggak jauh. Tapi kalau Declan Rice atau Zubimendi cedera kita tidak punya midfield yang seenggaknya gapnya Norgard menurut gue belum di level situ. Nah itu PR-nya mungkin Januari mau beli apa enggak kita nggak tahu. Dan itu yang gue takutin sama Declan, dia dimanapun dia main, mau di timnas mau di ini, dia lari 90 menit, dia main bagus, dia main jelek. Itu yang menurut gue oleh sempat bahas minggu lalu soal nyaman-nyamannya sama old school midfielder lah Lampard dan siapa. Dia emang begitu old school British midfielder itu ya kayak gitu semua. Paul Scholes, Gerrard, Lampard itu Scholes dia beda ya, tapi Gerrard Lampard gitu. itu bener-bener 90 menit nggak peduli lu main kayak gimana, tapi yang penting effort lu dulu 90 menit dan itu yang gua gokil banget. Scholes maksud gue beda karena Scholes lebih kreatif. Baik juga dari lebih kreatif. Tapi attitude Beda sama. style. Attitude sama menurut gue. Beda style. Tapi kalau misalnya Lampard Gerrard kan industrious. Ya kan? Naik turun, tackles, dribble, first time pass gitu loh. Dan gue ngeliat kemarin tuh gue agak sedikit masuk ke taktik dikit ya. Babak pertama 30 menit pertama sampai sebelum Timber gol itu menurut gue gamenya Bayern menurut gue. Yang dimana tapi game Bayern dari sisi on the ball. Tapi dia nggak efektif di depan. Dia nggak ada shoot on target itu kalau nggak salah sampai golnya satu samanya si Karl. Cuman yang megang bola itu Bayern. Nah di sini pintar Arsenal adalah Arsenal tahu gimana kemampuan rotasinya timnya Company ini gila. Lu kalau main man to man, kalau ada man to man, abis loh dibuat mereka. Cuma Arsenal main zonal defending, di mana kita compact banget, nggak ngebiarin 4-4-2 Bayern ya? 4-4-2 dan kita nggak ngebiarin Bayern tuh penetrasi. Jadi cuma muter-muter doang. Tadi gitu. Abis itu kita dapat momentum, Timber golin. Kita ada momen harusnya Eze 2-0. Up 1v1 sama Neuer tapi ke kiri. 2 menit dari situ tiba-tiba ini pinternya Company menurut gue. Oke, gue nggak bisa main possession, main direct. Langsung Kimmich dengan umpan mewah itu ke Gnabry. umpan Kroos-nya itu tuh umpan Kroos Xabi Alonso deh begitu ke Gnabry langsung ke Karl. Yang itu menurut gue juga positioningnya gila banget tuh pemain 17 tahun. Itu gila pemain. Itu pemain gila banget. Itu pemain gila. Cuma second half ya gamenya Arsenal. Second half menurut gua kita kayak shows level lah ke Bayern bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Kita bener-bener control the game on and off the ball. Kita harusnya mungkin on the other day kalau kita lebih klinis bisa 5, bisa 6 menurut gue. Betul. Dan Bayern kelihatan kayak ketakutan, dia bingung dia mau high press kita golnya. Di game itu kita ada 3 tipe gol. Open play, transition, dan set piece. Jadi menurut gua kalau bilang masalah komplit ya itu Arsenal in all phases of the game menurut gua season ini gokil parah. Setuju gue. Di set piece dia bagus, di open play dia bagus, di transition dia juga bagus. Yang season ini kelihatan kan akhirnya transition. Iya. Betul dong. Iya. Yang season ini paling ngejual adalah akhirnya Arsenal bisa transition. Yoi. Karena siapa? Karena siapa? Gabriel Heinze. Itu dia benar. Itu gue setuju. Itu gue setuju. Gabriel Heinze. Legend United. Tapi let's talk about Carlo. Bro, kita nggak usah ini deh.
gue yakin di meja ini kita berempat sebelum tadi malam nggak ada yang tahu tuh pemain siapa. Gue tahu. Gue tahu. Ya maksudnya tahu tapi Ya, sekedar gua tahu. juga tahu. Enggak, gue Iya. tahu. Semenjak tahu. dia yang Gue oke kalau gue Enggak, menurut gue gini, gue nggak tahu jujur. kalau ini udah jadi diskurs, udah jadi perbincangan Nah, iya. gitu. Sebelum game ini, dia udah Iya. jadi perbincangan. Bagaimana anak semuda itu nggak pernah di loan, ya kan? Terus dia step up ngisi posisi Musiala, benar-benar baru bermain di musim ini. Itu pun dengan menit yang sangat limited. Tapi setiap dia bermain, dia selalu show maturity, kedewasaan, ya kan? Dengan badan yang semungil itu, Iya. yang sangat tidak Jerman. Dengan flair yang sangat tidak Jerman. Dan mukanya dia 17 tahun. Iya, Itu mukanya kayak cucunya 25 Hitler tahun. ya. Iya. Lo bayangin kapan Jerman punya gelandang yang flamboyan kayak gitu. Dengan perawakan yang seperti gelandang La Masia. Iya, gelandang. Lo bener-bener ngerasain kayak ini anak La Masia gitu, tapi dia anak real, Iya. Jerman, Bavarian. Dia anak Munchen gitu loh. Dan menurut gue ini pemain bakal jadi masa depannya Jerman, karena ini kan brings freshness ke skuadnya Jerman. Dan menurut gue di World Cup 2026 dia harus dibawa. Iya. Nah tadi ngomongin kan oke lah Harus berarti kalian semua pada tahu, gue jujur gue nggak tahu. Tapi sebelum match ini gue ada berita di mana presidennya Bayern tuh kayak ngasih bukan nyuruh sih, kayak ngasih saran ke Bayern ke company, lo harus start jadi pemain karena nggak ada Luis Diaz juga gitu. Dan setelah Luis Diaz kenapa nggak main sih? Kan kartu merah kartu yang merah lawan lawan PSG PSG. yang pertandingan terakhir. Oh lupa. Nah itu maksudnya dari momen itu gue baca tuh berita, ini siapa ini kok sampai segininya banget nih Kardis. Tuh gue baru ngulik nih pemain, dan pas gue ngeliat mainnya semalam, menurut gue pemain terbaik kayak Bayern di game itu Di adalah game kemarin yang bisa dansa di defense Arsenal cuma Iya. kau doang. Oke. Harry Kane 0 shot on target, Iya. diobok-obok Harry Kane. Nggak Cuman diobok-obok. diobok-obok Nggak dia, diobok-obok. dia di marking Saliba kemana-mana. Iya, dia nggak bisa ngomongin di final ngapa-ngapain. third gue setuju. Apa Nggak, midfield juga dia kapan nggak, lu ngeliat di final- crossing di final dia? third, cuman maksudnya Kapan lu ngeliat crossing dia di saat biasanya? dia ngebantu Narinya, buktinya golnya Karl itu terjadi karena bantuan tarikannya dia. Enggak, kalau gol Bantuan tarikannya dia lah. Orang kita Ini kayak straight- Gyökeres, Mat. Ini kayak Gyökeres, Nah, Mat. kalau golnya kali itu pure kesalahan Mas Lewis Kelly di sini. Oh. Body orientationnya. Kita kan solid di belakang 4 tuh stay Rim. Itu gak ada urusan sama Harry Kane. Harry Kane lu tunjukin sama gua umpan paling berapa Bukan biji? umpan-umpan, enggak Yang maksudnya biasa di saat dilakuin nariknya, di match. enggak di saat nariknya. Kita nggak ngomong umpan-umpan, gue pakai formula Gyökeres Oh nih. iya, ngerti gue. Formula Gyökeres. Cuman gak berjalan sesuai biasanya menurut gua. Loh, Karena iya. dia emang diinstruksiin sampai lini tengah itu dia tuh di marking sama Saliba. Jadi dia kemanapun bakal Saliba yang ngikutin. Itu diinstruksiin sama Arteta. Katanya sampai pulang Saliba nebeng gitu. Jadi dia bener-bener nggak punya keluasaan untuk playmaking seperti biasanya. Kane ya. Kane bedanya sebenarnya formulanya Kane coba dilakuin sama Merino. Cuma bedanya emang karena mungkin orang nggak nge-rate Merino kayak Kane, Merino jadi di marking segitunya, makanya Merino bisa lebih fluid nih di final third-nya begitu. Cuman Karl sih. Kalau 4 game terakhir 6 GA. Iya. Lanjutin dong statement Karlnya. Ya Off udah. cam kita ngobrol nih, off cam kita debat. Gue tetap di stance gue kalau menurut gue dia masa depannya Munchen dan Jerman. Bukan, enggak statementnya bukan itu. Jago banget. Bukan itu. Apaan? Lu bilang Estevao, Lamine Yamal, Karl. Bukan gue yang ngomong, dia Gue yang ngomong. Iya, Dia dalam lu beberapa merasa- lu dalam merasa seperti itu. Dia- Gua nggak gua- setuju. oh, Menurut gua setuju. Gua nggak bilang menurut gua sekarang. sangat reaktif. Gue nggak bilang sekarang, Rim. Total reaktif Bukan. ini Konteks total dari reaktif. statement gue adalah Apa? Kenapa dalam lu nggak beberapa setuju? musim ke depan. Apa? Lo gak setuju kenapa? Gua Iya. Kita nggak ngomong total sekarang. reaktif Ya, lah. apa? Ini kan ada 3 variabel nih. Yamal, Estevao, Karl. Yang lu gak setuju apa? Lu, ini baru season pertamanya. Lu gak setuju Karl disamain sama Estevao Yamal? Iya. Estevao juga baru musim pertama di Eropa. Nah, gua kan gak segitunya juga ngerti Iya, Estevao. berarti kedua ini nggak layak lu bilang setalented Yamal. Iya belum. Kedua ini nggak setalented Yamal. Bukan nggak talented. Nggak. Statementnya kan ketiga pemain itu adalah yang bertalenta terbesar sekarang. Sekarang kan ngerasa Yamal, Estevao, Karl pokoknya gitu kan. Oh Nah, bukan gua bilang, bukan apa yang udah dilakuin Rim. Kalau dilakuin ya Yamal udah Talenta. jauh. Lu ngomongin talenta kan? Gue ngomongin talenta. Nah, ini karena lu ngomong talenta, dia ngomong Oh, talenta enggak. nih. Dari Lu tadi ngomong gua- talenta, dia ngomong talenta. Iya, tadi gua ngomong Oh, talenta. ditambah lo. Saya tadi gue ngomong apa? Talenta. Dan Karena kalau dia bukan talenta, Rim, Gak usah nama-nama. kalau dia bukan ngomong talenta, gue akan deny pertama gitu loh. Gua Karena bilang Estevao tuh talenta. Estevao belum jadi. Lu ngomongin talenta. talenta. Beneran, Mat. Gue ngomong ke talenta, ngomongnya talent.
Artinya apa? Sama, talenta. Iya nggak beneran lo ngomongin talent. Bener. Kalau talent gue nggak jadi debat nih di sini nih. Iya emang iya Rim, makanya gue bingung. Iya dan itu. Gue nggak jadi debat nih kalau dia ngomongin Makanya gue talent. bingung. Gue bingungnya soalnya kok bilang kok bisa sampai segitu. Karena Rim Talent bro. Kalau talent oke, gue setuju. Kan gue bilang waktu itu juga, lu juga tapi aneh. Gue pernah ngomong SFA one of the biggest talent in Europe. Enggak. Lu suka aneh salah tangkap terus kalau orang ngomong. Hasut. Suka salah tangkap kalau orang ngomong. Ya begitu, kita kadang-kadang emang gue nggak tahu ke desain untuk memperdebatkan semua hal. Iya. Jadi seperti itu. Iya nggak, cuman kalau emang jago nih orang talentnya emang kelihatan ada. Iya. Talentnya oke lah, talentnya bisa. Oke, jago banget gitu loh. Lo iya, gue setuju. Sabar. Ini matchnya baru berapa? Kita jangan. Kan talent Rim. Lo iya. Dia barusan bilang ini jago banget ya sabar. Talentnya jago banget. Gue nonton Bundesliga 6 match, gila nih pemain deh. Nonton. Nggak, udah jangan segitunya. Kita santai. Nggak usah begitu, nggak usah reaktif. Oke. Iya kan? Tapi satu statement menurut dari company ya terakhir nih sebelum kita pindah mungkin nggak tahu. Lo tau dari mana gue mau Ya pindah? nggak tahu mungkin. Iya harusnya udah ngomongin STFA udah pindah. Iya, emang Iya. pengen pindah, emang Nggak, pengen gua pindah, dari iya. company adalah yang menurut gue setuju banget dan semoga pemain Arsenal melakukan sampai akhir musim. Dia bilang ya kita nggak mau jadi, kan dia sempet Munchen tuh dinobatkan klub terbaik di Eropa lah sampai match malam gitu. Dia bilang gue nggak mau dapat juara di November, gue mau juara when it matters, dia bilang. Dan itu semoga masuk juga wawancara itu ke pemain Arsenal. Oke, lu sekarang first di Liga, lu first di Champions League, tapi ini nothing, ini belum apa-apa, ini belum angkat trofi. Anjay. Perjalanan lu masih panjang. Anjay. Tapi it's a good start. Anjay. We dominate di Europe. Anjay. So, kita move We on. dominate Europe. So far, cuman berjalan. belum angkat pialanya, jadi belum, masih nothing, masih irrelevant. Oleh udah bener dekan itu. Oleh udah bener dekan ngeliat ini. Kenapa? Ngeliat Arsenal 1, Champions League 1 di Premier League. Mulai deg-degan. Untung pas lagi deg-degan Chelsea-nya ngebantai Barca. Abis itu seneng gak? Gue gak seneng. Lo expected deh. Gue expected. Lo expected deh. Gue Ini expected. Untuk pertama kalinya gak? Soalnya gini, Oleh kalau misalnya mau ke match, gue paling males ngobrol sama Oleh. Karena dia bilang, karena dia ya menang oke, kalau kalah santai, pemain gitu main muda, pemain gitu Maju lu Barca. sekarang Malah maju Barca dia seneng. iya pas Dia maju, seneng. iya pas maju Barca, oh berani lo gue bilang lo, emang di momen lo ngerasa ini kalau gini, jadi Barca, oh, ayo, dan bener diayoin. Dan menurut gue dari tadi ngomong company main jam terbang, Alonso jam terbang, Hansi Flick masa diunjukin jam terbang sama Enzo Maresca? Nah, Ada apa? kan Luis Enrique juga diunjukin jam terbang. Bukan si Flick dong. Iya santai, nggak usah kayak begitu Satu juga. match. Mana cewek-ceweknya kebangetan nih orang nih, udah Lah, santai, final, nggak usah bro. begitu. Ngomong apa Masa lu? gitu terus, udah cewek-cewek udah match. ilangin. Lu fokus sama ini aja, apa sih? Ini menang juga, ngebantai lagi. Iya, santai aja. Cuma nih simpel. Menurut gue ini mismatch and level. Gue rasa apa? Mismatch and level. Iya kalau kita ngelihat game-nya ini mismatch and level sih jujur aja. Maksud gue jujur kenapa gue pede? Dua hal sebenarnya. Yang pertama, kalau lu ngomongin derby itu biasanya lokal. Tapi di Eropa menurut gue Chelsea punya derby. Derby itu Barcelona. Dan Barcelona selalu having hard time. Mereka nggak pernah nyaman datang ke Stamford Bridge. Terakhir mereka menang itu 2006. Zamannya Ronaldinho. Itu jauh banget di belakang. Ngerti gak sih? Setelah itu mereka nggak pernah menang. Di game 2 aja Torres sendirian lari ya. Nah, Yang Frebo itu seri ya, Le? seri dia menang agregat kan. menang agregat. Makanya mereka mencoba ngebanter-banter Chelsea dengan Yamal yang mungkin di briefing sampah kayak gitu. Parah. Yang katanya Bilbao itu big match, Chelsea malah match sih biasa. ini orang Itu satu kan. Kedua lo lihat Instagramnya Barca yang mereka bisa bawa cuma 2 momen. Itu golnya Iniesta menang agregat sama golnya Ronaldinho 2006. Oh, yang gini. Nah, gitu loh. Jadi sebenarnya gue punya kebanggaan sebagai fans Chelsea untuk melawan Barca. Makanya gue pede gitu. Nomor 2, di sisi lain gue juga sangat tahu kalau Barca ini punya defensif yang bapuk. Dan idealisme highline mereka itu sangat amat bisa dieksploitasi sama Chelsea. Dan Enzo Maresca dikasih hidangan yang kayak gitu, dimasak pasti sama dia. Terus ketiga, Maresca tuh kayak punya gigi, Rim. Gear 1, gear 2, gear 3. Ada game-game yang kayaknya harus gearnya tuh gear 6. Kayak contoh final lawan PSG. Udahlah, ini liburan. Habis ini liburan, kita mau pialanya gear 6 aja. Ngerti gak sih? Mau habis ini cedera kek, mau apa kek. Nah, kemarin itu dilakukan. Kayaknya ada orderan lah, semacam yang pertama ini malam Champions League lawan Barcelona. Dan kita mau nunjukin ke Barcelona kita siapa gitu. Dikasih tuh gear 6 gitu loh. Lo kalau lihat Estevao habis main, nggak usah habis main deh, menit 80 Estevao tuh tepar. Lo cek highlight, Estevao tepar di pinggir, bukan cedera.
nggak bisa napas. Nggak mau main lagi. Cedera ya? Cedera. Nggak cedera. Kok kelihatannya kayak cedera? Itu dia, tepar gitu loh. Jadi ini benar-benar gear 6 dan ini nggak sehat buat Chelsea sebenarnya. Tapi ini semua dilakukan karena kita respect Barcelona. Karena Barcelona tim besar dan menang lawan Barcelona itu means a lot. Statement win. Itu means a lot. Walaupun di sisi lain agak bodoh kalau misalnya kita kan tadi gue bilang Pep tuh. Kalau Pep ngelihatnya Champions League doang dia bodoh, tapi kalau dia ngelihatnya holistik untuk Premier League itu oke. Chelsea kalau ngelihatnya secara holistik ini agak bodoh sebenarnya. Lo mau lawan Arsenal, lo mau lawan Arsenal, lo geber mentok. Estevao tepar gitu, tapi ya udah. Makanya memang butuh gitu. Press con setelahnya Mainnya di Stamford Bridge atau Stamford Bridge. Nanti Stamford Bridge. Oh, Makanya setelah ini dia bilang kan sama Reska, ini rest 2 hari, lupain bola dulu. Nanti kita balik setelah 2 hari. Make sense sih. Dan itu tuh yang sebenarnya gue ngeliat, bro, starting Pedro Neto tuh apa gimana ya? Kayak kalau Chelsea expected nggak ya menurut lo? Gue mikirnya Joao Pedro, bukan Delap, bukan Giu, karena gue memang punya logika yang sama bahwa kita harus eksploitasi highline. Ternyata gue baru ingat Neto bisa main di tengah dan Neto perfect buat eksploitasi highline gitu. Tapi itu maksudnya gue nggak expect. ya. Tapi waktu gue baca Neto, oh iya gitu, ngerti nggak? Gitu. Bro itu yang namanya lu tuh kayak Enzo Maresca itu kayak ngajarin Hansi Flick main bola beneran. Semua lu kalau mau ngeliat tim paling direct satu season ini itu di match paling direct itu adalah kemarin Chelsea lawan Barca. Gimana memposisikan pemain, lu tiap Chelsea megang bola nih, yang di belakangnya entah lu Enzo siapapun backnya, selalu ada pemainnya Chelsea di middle pemainnya Barca. Misalnya pemain Barca nih siapa, Araujo sama siapa gitu. Ada satu pemain Chelsea, deng direct. Dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai golnya berapa kali golnya Chelsea offside kan? Ya. Dan itu menurut gua ya Barca kelabakan dan Barca dikasih menurut kata Ola gear 6. Ini Chelsea ini sekarang udah menurut gua ya udah hampir ke fase dia menjadi complete tim. Tinggal namain pemain aja menurut gue. Taktikalnya dari pelatihnya ada, adaptif banget Enzo, physicality-nya punya. Taktik adaptability-nya ada, lu mau main possession bisa, mau main ini bisa. Begitu once dia dapat pemain-pemain yang lini belakang yang duelnya oke, winger yang lebih produktif, ini pemain juga, tim juga bakal serem banget gitu. Dan gue ngeliatnya Barca itu, ya mungkin level La Liga nggak seintens Premier League kali ya, jadi dia juga dikasih tahu gitu Premier League tuh begini. Gue mau share boleh nggak? Sebenarnya resepnya Maresca kemarin tuh kita namakan rest Estevao attack. Gitu. Jadi sebenarnya yang dilakukan sama Chelsea adalah dia nge-overload kiri pada saat kiri siapa nih? Kirinya Chelsea, kanannya Barcelona melalui misalnya dia mau melakukan jadi dia nggak pernah bisa melakukan progresi melalui Koundé karena kirinya tuh di overload. Mau nggak mau mereka kalau lihat mereka selalu melakukan progresi melalui Balde, gitu loh. Balde ini bagus dalam ruang sempit, dia bagus dalam dribble carry, tapi untuk progresif pass jelek. Jadi mau nggak mau dia maju, dia carry gitu. Nah, yang dilakukan adalah kita nge-overload bagiannya Koundé, mau nggak mau bola di Balde, tapi di belakangnya areal garis itu sudah disiapkan Gusto, James, Fofana untuk ngantisipasi umpan-umpan cukup lemahnya Balde. Gitu loh. Jadi 3 orang ini akan menjadi semacam jangkar untuk misalnya bolanya udah diprogresi sama Balde ditangkap dan Estevao-nya nggak boleh drop. Estevao-nya nggak boleh rest ke belakang, nggak boleh drop nggak boleh ikut defense. Estevao nunggu di depan. Nah itu yang dibilang rest Estevao attack. Jadi bola langsung direbut sama di kanan sama James, Gusto, Fofana, langsung dikasih ke Estevao. Maka lu lihat berapa kali tiba-tiba Estevao udah tiba-tiba 1v1 sama Balde atau udah tiba-tiba nge-bypass satu pemain gitu. Jadi itu sih menurut gue yang benar-benar bikin Barca stres karena man to man-nya Chelsea itu disiplin banget ya kan, progresi bola mereka mati terus dan abis bola didapetin balik sama Chelsea langsung punya skema untuk bola ini dialirin ke siapa gitu. Menurut gua di luar 3 disallowed goal, Chelsea belum melakukan ini secara baik. Menurut gua pribadi. Kalau Chelsea lebih klinis, misalnya kita sering melakukan inilah ya. Masa istilahnya ini kan cuma paket spesial nih, special case. Tapi kalau kita sering melakukan ini kan pasti lebih dapat kan. Ini bisa lebih daripada gol gini karena gue lihat berapa kali momen-momen running behind udah jalan, bola nggak dihempas gitu loh. Jadi bisa lebih sebenarnya, tapi ya udah 3-0 is okay. Sebenarnya Max ini ngomong Paul yang Mas Estevao. Makanya gue dari pas nonton itu
kok gue ngerasa pemain terbaik Barca tuh Balde. Ternyata kan emang diserang dari sisi itu dan dia sering megang bola. Iya. Jadinya kelihatannya seolah-olah Balde ini pemain terbaiknya Barca. Kan dia benar kerja keras banget tuh Balde. Tapi dia nggak bisa passing, itu yang Chelsea mau. Dia nggak bisa passing gitu. Kalau dari Gundo gimana? Enak ngelihat Hansi Flick yang sampai sekarang kekeh dengan strategi itu. Offside-nya ada berapa Chelsea? Pokoknya gol yang di maksud Selau gua 3. di satu sisi tuh works taktiknya dia. Ya kan gue udah bilang waktu El Clasico juga lo mau works Oh, kalau iya. dari 10 offside 3 jebol. Iya. Iya 3 gol 3 enggak. Paham. Dia banyak Maksudnya melakukan itu dan berhasil dan Barca menang. Iya. Tapi mungkin di soal defense gue rasa nih Hansi Flick udah perlu gitu kayak ngasih teguran ke klub juga ya. Kayak gue nih perlu loh back tandem Kubarsi, karena Kubarsi tanpa Diego Martinez itu gue rasa nggak bisa mainkan highline. Yeah. Bukan dari tackling, bukan dari intercept, bukan dari jaga zona ya, tapi murni di highline. Kalau Kunde sama Balde gue rasa ini udah aman lah. Yeah. Dan back yang satu lagi itu yang Masya Allah Sallallahu Muhammad tuh Sallu alaihi. Araujo. Tahun lalu itu Kan lo bilang dia one of the best talent di center back. Gak pernah. Nanti cari videonya guys ya. Gak ada. Dulu. Gue kan nonton sama Doli sama Amrabat. Ya kan. Doli itu kan nggak terlalu ngikutin La Liga kan. Dia bingung kenapa gue pede banget lawan Barcelona. Waktu abis entrance nyanyi Champions League kan salaman kapten sama kapten kan. Araujo kapten kan. Gue bilang sama Doli, ini alasannya gue pede lawan Barcelona. Karena ini orang nggak bisa mainin skemanya Hansi Flick. Dia nggak bisa. Emang iya. Dan nggak bisa kapten. Kartu kuningnya Araujo itu expected. Di saat lu main highline tapi lu nggak disiplin, lu kurang cepat, lu dieksploitasi sama lawan. Mau nggak mau lu narik lawan. Gitu loh. Jadi kartu kuningnya udah main to be. Lu naruh Araujo, lu main highline, ada Cucurella yang sangat jenius untuk mengeksploitasi space. Pasti ada kuning itu. Dan di masalah kan kapten sebenarnya. Yeah. Di Araujo tuh di Barcelona juga di fanbase tuh kapten. Dia jadi kapten tuh selalu jadi masalah. Dan yang 2 tahun lalu Ika Gundogan tuh pernah marahin dia gitu loh. Karena dia kartu merah. Gue bilang, lu mendingan kebobolan 1 gol daripada lu harus pelanggarin professional foul. Yeah. Dan ini lagi-lagi dibuktikan lagi sama dia. Clumsy banget tackle-nya. Gitu. Jadi kalau gue lihat dia membuat pemain-pemain lain jadi bad mood. Karena tuh tackle yang kedua tuh menurut gue dia frustasi. Dan dia nggak komplain kan? Iya kan, langsung dia udah tahu. Dia langsung. Iya kan? Jadi menurut gue selain gue nggak bahas 10 pemainnya itu layak lah. Cuman tindakan seperti itu menurut gue membuat rekan tim lain tuh jadi beda. Buat gue juga kartu merah itu buruk buat gue. Kenapa? Karena merubah legitimasi Chelsea mengalahkan Barca. Iya. Kayak harusnya 100% jadi karena 10 orang jadi 80%. Ngerti nggak lo? Padahal gue yakin juga kalau gue cukup yakin kalau misalnya 10-11 orang tetap menang. Gitu. Iya. Jadi gue nggak mau pakai alasan itu. Tapi ya menurut gue nih gestur dia, cara dia jalan udah ngelihat ekspresi temen-temennya ya itu udah bete banget. Dan gue pengen nih nggak dimainin lagi atau nggak usah dikaptenin jadi pemain cadangan. Mainin siapa Martin? Martin. Ini kayak sekali-sekali pemain Barca ini harus melakukan apa yang dilakukan pemain Everton, ribut sendiri. Dia di kartu merah, violent conduct. Terus juga soal efektif itunya itu lucu soalnya kartu merah pemain sendiri. Lu bayangin The Ligt sama Euro berantem gitu. Gue ngakak kosan. Terus juga soal pemanfaatan peluang tuh Ferran Torres tuh juga itu parah sih. Ferran Torres. Itu lagi gue bingung. Itu satu-satunya emas kan? Chance emas itu dong. Iya. Nggak match lawan Chelsea. Ada di cadangannya orang yang selalu nggak enak badan katanya, nggak enak badan. Nggak cuman kalau gue gini. Jadi Torres itu main bagus lawan Bilbao 2 gol. Terus si Rashford tuh kurang enak badan. Jadi makanya si Torres yang start. Cuman menurut gue bingung sama fans Barcelona yang bilang kenapa mainin Torres. Ini lagi di musim terbaik loh. Lagi di form terbaik dengan pelatih Barcelona sekarang. Dari musim lalu dia konsisten. Tapi di 9. Hah? Bukan di left wing. Paham maksudnya gini. Torres bagusnya di kita bahas Torres secara overall dari dia di City, dari dia di era Xavi. Jelek. Ya era Xavi jelek. Dia baru bagus di Hansi gantian Lewandowski. Iya, maksud gua. Tapi kemarin kan dia nggak di situ mainnya. Paham. Kita bahas efektivitas peluang. Ya itu. Kita kan nggak expect bahwa dia bakal banyak cetak gol. Harusnya dengan nomor 9 yang dia cukup klinis harusnya itu bisa. Bisa gitu loh. Jadi menurut gue ini calculated loss juga. Kalau calculated loss. Kan gue bilang calculated loss. Gimana caranya calculated loss? Gak ada siapa yang ngira. Mana waktu gue ngomong maju kau Barcelona,
Siapa yang nggak ngehantem gue? Ya Chelsea mau lawan Ya itu kan yang lain. Calculated dari mana? Kan lu pede menang Barca. Cuman ngebantrol ya. Walaupun dihantam iya. Iya. Tapi temen bodyguardnya juga banyak. Oh iyalah, itu iya bodyguardnya lumayan banyak. Diancam 100 orang, tapi sebelah lu juga ada 100 orang. Kan paling sering berantem sama bodyguardnya gue kebetulan. Oh iya itu. Nanti akan kita balas itu. Tenang aja. Oke, kita balik ke game ya. Menurut Cuman gue banyak yang intinya udahlah Barcelona ya mungkin ini PR juga buat Hansi Flick. Kalau misalnya emang partner Kubars ini nggak paham Highland defense, ya lebih soft aja lah Highland defense lah. Enggak, gue bilang. Karena gini, menurut gue dia kenapa dia selalu pede Highland defense? Karena striker selalu jago. ya. Gitu loh. Dan semalam gak ada yang jago strikernya. Ya. Rafinha-nya nggak main dari awal. Ganti apa? Hansi Flick-nya. Oh terus. Beli Haaland. Enggak, udah ganti Hansi Flick, percaya sama gue. Atau beli proper center back yang cocok main highline. Iya. Itu sih. Jadi pilihannya itu aja. Jadi selama gua amatin setahun setengah dia di Barcelona terakhir nih. Kenapa dia selalu pede Highland? Karena lini serangnya selalu memberikan gol yang banyak. Nah, coba kita ngobrol ini serangnya Barcelona kemarin. Nah, makanya itu dia. Yamal ngapain Yamal? Yamal setiap habis posting Nih, Kurela, Kantongnya ya mal. dikantongin. Nggak cuma Kukurela. cuma masih ada. Kukurela bukan ngantongin doang, Kukurela bukan ngantongin, running the show dia. Iya. Ya kan sampai golnya Neto nggak ada yang mau selebrasi sama Neto. Pada ke Kukurela semua. Tapi kalau ngomongin Yamal spesifik ya, Samping-sampingan. menurut gua di luar dia emang gua akuin Kukurela ngantongin dia, tapi di match itu nggak ada yang ngebantu dia menurut gue. Maksudnya di case itu di game itu apalagi setelah 10 pemain ya, tidak ada yang nge-provide dia seperti biasanya. Cuman memang ketika duel 1v1 Kukurela tahu betul gimana caranya kan sohib. ngelawan Dan Yamal. dan emang udah sekarang udah Nih fans Barca nggak usah alasan gak ada Pedri. Udah layak kalah aja lah. Basnya sampai sekarang nggak. Sekarang best left back in the world menurut gue Kukurela. Loh secara overall memang Kukurela Nggak ada Nuno Mendes. Nuno Mendes overrated. enggak Nuno Mendes. Calafiori. Calafiori lebih jago Season dari gua. ini gue ngomongnya form. Gue untuk Calafiori Kukurela gue bilang mau bukan overall 3 season tapi form. Iya, dan gue setuju. Kalau Nuno Mendes Kukurela? Gue Kukurela sekarang. Nuno Nggak, Mendes dia Barca. one season wonder. Gue lebih suka ini preferensi. Menurut gue kalau lu bilang Kukurela juga oke. Nuno Mendes waktu juga oke. ngadepin Yamal gimana sih? Gue nggak terlalu merhatiin. Iya sama kayak Abis Kukurela. juga. Oh, abis juga Yamal. Abis juga Ya? Yamal. Sama aja. Oke. Aja. Oke, gue mau bener-bener kasih apresiasi sih. Gue tahu tim gue bukan tim world class hari ini di liga pun belum nunjukin apa ya performa Konsistensi. yang ya tim jago, tapi bukan tim yang kayak Arsenal atau ya Arsenal doang lah hari ini musim ini ya di Premier League yang punya the culture of winning, terus kedalaman squad, stability itu Chelsea belum di situ. Tapi gue mau apresiasi bahwa game kemarin menunjukkan bahwa beberapa pemain Chelsea itu world class dan gue berani ngukuhin itu, ngerti nggak? James, Cucurella, Enzo, Caicedo itu nggak ada lawannya menurut gue. Bukan ada lawannya di luar, maksud gue itu pemain world class dan Chelsea harus ngebangun masa depan dengan mereka gitu. Ini kita ngomongin Enzo sekarang. Gue sering komplain bagaimana gue mau Enzo yang dulu dia bermain lebih deep sebagai kreator di belakang, tapi dia lebih bermain sebagai advance atau sebagai box crusher. Dan ini ada datanya bahwa ternyata dia nggak meninggalkan kreativitas dari belakangnya. Gini, ini gue perbandingan musim ya dalam 3 komponen. Yang pertama komponen XG per 90. Kalau kita ngomongin XG berarti bagaimana Enzo chance dia untuk ngegolin musim lalu dibandingkan musim ini. Musim lalu itu 0,18 per 90 menit. Musim ini 0,48 per 90 menit. Naiknya tuh 4 poin. Jadi cukup jauh naiknya. Terus kita ngomongin progressive pass. Berarti ini ngobrolin soal kreasi, menjadi kreator gitu kan. Musim lalu itu 6,6 per 90 menit. Musim ini 8 per 90 menit. Naik juga. Terus 24-25 ini kita ngomongin yang ketiga adalah passes into the final third. Jadi seberapa banyak passing dia ke kotak atau ke third lawan, ke lini belakang lawan. Musim lalu 4,9 per 90 menit, musim ini 6,1 per 90 menit. Jadi Enzo ini juga rising gitu loh. Kalau semua orang kan pasti ke Caicedo. Gue bukannya disrespect Caicedo, tapi kayak kita udah tahu Caicedo gitu. Ada loh. sisi yang harus dibahas. Tapi Enzo menurut gue juga layak dibahas gitu. Mungkin itulah angkanya bisa naik. Berarti naiknya 2.0 berarti itu kan? Hampir 2 kali lipat, Iya. 2 kali lipat. Apa karena mungkin karena nggak adanya Cole Palmer dia punya responsibility untuk lebih banyak
crossing ke Bisa box. jadi. Mungkin kalau ada Palmer dia tetap di angka 4 tapi mungkin bisa atau 4 atau 4,5 lah. Iya, iya. Cuma karena nggak ada Palmer dia punya tadi itu kewajiban. Ya berarti untuk kan yang lebih menarik provide. adalah dia seorang kreator juga tapi Iya. seorang Ya, dia bisa ngisi kekosongan itu. seorang goal getter juga Iya. gitu. Lihat dia berapa kali masuk ke box kemarin. Di depan box gitu. Keren sih. Kalau mau Caicedo, fun fact aja, Declan Rice di interview di CBS tadi dia ngomong, gue musim lalu voting Poti Award-nya dia voting Caicedo. Karena Poti kan gitu. nggak bisa ngevote. Oh, udah mau mulai city pool udah mau mulai mesra-mesraan. Bukan mesra-mesraan, dia justru malah mau derby mesra-mesraan enggak, kayaknya. dia ngedistinguish dirinya, Le. Menurut gua Nah gini banyak yang nggak tahu distinguish artinya apa. Membedakan. Coba kasih tahu dong distinguish. kalau Caicedo tuh What a distinguished gentleman, number bukan distinguished, bukan beda. number 6 yang benar-benar emang udahlah dia number 6. Kalau di gua tuh box to box. Justru dia bukan apa ya, kita bagus di posisinya kita masing-masing. Jadi bukan hal yang Respect. menutup debatnya gitu loh. Iya. Menutup debatnya bahwa emang Caicedo juga ditanya gitu. Caicedo sama Rice gak bisa dibandingin. Maksudnya beda cara beroperasi mereka setengahnya 2 tahun terakhir tuh di posisi yang beda. Cucurella juga ya. Kalau sedikit kita kilas balik, dia tuh dibuang sama Barcelona tahun 2019 kalau nggak salah. Barcelona Di La Masia-nya apa tim utama? di tim utama sempat sebentar, abis itu dibuang karena Barcelona milih Junior Firpo. Dul. Firpo yang di Leeds. Iya. Abis Yang itu sekarang Real Betis. abis Ya, itu begitu. Firpo-nya cabut ke Leeds, degradasi, sekarang free transfer ke Betis, itu pun di Betis gak dapat Nggak main. menit bermain gitu. Terus Cucurella harus ke Getafe dulu, abis itu ke Brighton, abis itu ke Chelsea sekarang. Jadi menurut gua comeback ke ngelawan tim yang ngebuang lo dengan manner yang kayak gini, menjadi seorang assist provider, nge-contain bintang lo, menjadi man of the match. What a match buat Cucurella. Mantap, what a match by Champions League juga. Ada Juventus yang menang 3-2. Ini gak usah dibahas ya, Juve nggak menarik. Gol menit terakhir si siapa? Openda. Enggak, Jonathan David. Ini nggak mau bahas golnya Estevao nih. Apa? Nggak mau bahas golnya Estevao. Nah, terus selain Juventus juga ada Jujur. Jago. Jujur, Keren banget, keren banget Pak. Gue keren besar keren Pak. lagi bahas match. Oh iya. Nggak mau bahas Garnacho. Bu, masih dia. Garnacho. Dikit-dikit ada aja agenda Garnacho-nya. Ada Atletico Madrid menang 2-1 lawan Inter, mantap. 2-1 lagi Itu kalah. si siapa namanya? Botak. Siapa bek kiri? Di Marco. Wah, 3 peluang. Emang Inter tuh di let down sama pemain-pemainnya sendiri sih menurut gua. Si Ancifu. Ya, dan Atleti Dan sebenarnya gini, kalau Inter tuh udah habis dari season lalu lah. dan ini manner kalahnya sama kayak lawan Milan. Sama. Di mana mereka itu dominasi, dikasih peluang demi peluang, tapi Ada mereka peluang. nggak klinis. Sedangkan Atletico punya Atletinya peluang peluangnya sedikit, sedikit, tapi gol klinis gitu. menit 93. Gue sih pengen bilang definisi nunjukin haram ball tuh kayak gimana. Masih di Atletico sih gue ngerasa. Nggak haram bola Atletico tuh. Enggak, ini biarin orang ngomong kenapa Oke, sih? coba. Iya. Di match kemarin. Iya di match bukan enggak. Dia tetap nge-shootnya tetap jago, man. Nge-shoot tetap nyerang. Cuman dia bener-bener nunjukin, "Nih, serang gue silakan, enggak gol-gol nih." Gitu. Lu nyerang gue enggak bisa, rapet gue. Begitu. Inter nih habis bensin semenjak habis Iyalah. semifinal lawan Barca tuh. Supply bensin udah habis, tenaga udah nggak ada, mau riset musim baru. Ya lu akan lihat Inter yang nggak dapat apa-apa lagi. Betul. Akan kalah sama Milan terus, akan kalah sama Roma di Champions League, nggak akan jauh, mungkin lolos ke knockout. Dan lihat di game kemarin lagi dia belum bisa bounce back dari kekalahan di derby. Ya jadi gue sebagai fans Milan yang suka dicengin, ya nggak main AC Milan Champions League, siapa? main Champions League yang enak. Ujung-ujungnya lu Sebenarnya pulang. ngalahin juga. Ada Madrid yang menang 4-3 lawan ini Olympiakos. Gila Mbappe. Gila. Mbappe gokil, Mbappe show gue ngerasa. Katanya ini ya, katanya comeback moment katanya. Jadi Iya, jadi kan hampir. kalau secara game Madrid jelek banget. Sampai Olympiakos 1-0. Mbappe gol pertama sampai ke 3 hat-trick tuh jarak 6 menit doang. Oke. 7. Dia di situ tuh The fastest hat-trick ya? The fastest hat-trick di Katanya Champions salah. League. Jadi gua ada yang ngomong kan, the fastest hat-trick di Champions League. Bukan Lewandowski. Enggak, fastest hat-trick. Lewandowski kan di Bundesliga itu, bukan Champions League. Enggak di Champions League yang hat-trick lawan Madrid. Enggak, dia jarang enggak itu. Akhirnya gue baca ada orang yang ngasih tahu sebenarnya salah beda berapa detik. Waktu 2019 waktu Liverpool juara Champions. Mau salah. Mau salah. Sebenarnya salah. Oh. Bener-bener siapa? Ya, jadi mau Ya, salah. mau salah beda 30 detik. Beda Mau 30 salah detik. 6 menit 12 detik.
Mbappe 32. Kylian Mbappe 6 menit 42 detik. 42 detik. Dan BTW saya gue mau shout out sama kipernya Olympiakos, Solakis. Solakis ini kiper jago. Solakis salah satu kiper jago. Iya. Salah satu inceran MU juga Iya, iya. season lalu. Cuma kita Punyanya si Gembel saya Marnakis kan? Iya. Cuman- Jago itu tinggi, gede. jago deh. Nah, terus ya udahlah kita Madrid malah. Cuman ya ini ada PSG Tottenham Tadi dulu, 5-3. gue mau nambahin sedikit buat Madrid, sorry, karena ini penting. Di balik isu gonjang-ganjing ruang ganti yang sangat panas, Ada apa sih? pemain tidak setuju dengan Xabi Alonso, tidak suka dengan cara dia latihan, cara dia main dengan possession game, Oh, dengan berat. taktikal. Berat. Ini pemain ini ada berat, namanya Federico Valverde, ada nama Vinicius. Iya, ada 6 pemain. Leader-leadernya juga ikut. Ikut 6 pemain. Ntar di preview kita bahas ini ya, detail ya. Insyaallah. Ayo. Insyaallah kalau ikut. Ayo. Tapi gue tambahin sini aja. Pokoknya ada Ya source pokoknya nanti nggak gue share. teaser aja, besok kita bahas. Ya, jadi ada di situ tuh di salah satu media yang terpercaya 6 pemain ditandain. Salah satu itu Valverde, Vinicius, Rodrigo. Gue lupa 3 siapa. Oke. Ini- Oh, ini menarik. Udah, Menarik, nah menarik. intinya tapi ada setelah itu kan berita Senin Selasa ya. Rabu itu gue baca katanya udah pada damai. Nah, mungkin ini bentuk damainya. Madrid bisa Oh, menang. oke. Walaupun kalau ditanya Madrid defense seperti apa? This is Madrid musim ini. Defense-nya sama kerangki. Punya kiper Courtois. Banyak match-match diselamatkan oleh kiper. Jadi emang dari defense terutama center back itu jelek banget. Oke. Gampang dieksploitasi. Ada niatnya Kongres buat Madrid. balas dendam. Akhirnya dikalah juga itu PSG Tottenham. Niatnya mau balas dendam Tottenham tapi akhirnya Kenapa sih Richarlison selalu golin di momen Iya, yang gue juga bingung yang orangnya. dia tuh jadi nggak relevan. Iya. makanya. Sian nonton tuh berarti. Tapi Vitinya golnya jujur, dua golnya keren banget. Kan dia hat-trick gol ketiganya. Penalti juga bagus. Vitinya menurut gua itu kemarin PSG inilah latihan untuk 2 gol Vitinya tuh kayak udah skema parah. Ya. Main Nah, dari Eriknya kan bilang emang itu set yang udah dilatih. Oh, dia ngomong gitu. Iya. Terus kalau Muani juga terbang-terbang jujur. Kalau Muani juga ya terbang-terbangnya. Balas dendam lah ke klubnya, Mat. Iya, klubnya Kemarin dia bener-bener. dibuang ke Juve, Betul terus juga. dari Juve ke Tottenham. Jadi ya expected lah 5-3 untuk. Ya oke, udah cukup. Gak ada beberapa match lagi yang ini. Ada Martial menang 2-1 sama Newcastle. Oke. Marcel Aubameyang. Iya. Lo harus lihat. Gua Musim ini Aubameyang gila. Gue prediksi Marseille akan Juara. masuk knockout, nggak juara. Juara Liga Prancis, sorry. Marseille akan menjadi underdog story-nya Champions League, ya kan? Dia black dark horse di Champions League ini dan ini akan Zerbi. menjadi platform untuk beberapa pemain. Pelatihnya De Zerbi akan menjadi platform yang nunjukin bahwa dia pelatih world class, dan satu lagi prediksi gue ini akan menjadi platformnya Mason Greenwood untuk kembali ke musim kasta tertinggi. Dia Aubameyang keren sih golnya gila. Arsenal yuk, Dufan Persie yuk, beli Greenwood. Wah, mewah. Jago banget itu. Cuma sentimennya masih nggak bisa ya sentimen. Iya, Bukan lo naruh Greenwood di mana, ada Saka. Iya. Dua lah. For fun aja. Dibanding Saka. Balas dendam buat Dibanding Saka gua. Balas dendam Van Persie, Bro. Oh, gue Greenwood. Iya, gue Greenwood Tapi kan juga. nggak mungkin, dia kan sama Saka nggak sekedar skill. Iya benar, udah bukan skillnya Gitu. lagi. Kalau skillnya mah udah nggak dimainin mungkin dari Bisa, kemarin-kemarin. bisa. Tapi Dan Napoli menang 2-0 lawan Karabakh. Højlund nggak gol penalti. McTominay. Ya McTominay gol ini, gue tahu. Iya, Milankovic Savic juga mainnya jago banget. Ini 3 main MU, mantan main MU ada di sini. Ya cuman itu udah guys, cukup ya. Review hari ini ya, kata Papa juga udah menghela nafas, tandanya udah kelamaan. Kalau Papa udah kayak begitu. Thank you semua yang udah nonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow juga kreator-kreator di sini. Ada Arsenal Folks, Basya Nosbol. Di sini apa? Ya, ntar baca baru di Instagram, ntar kita share. Ya ntar share. Ada Oleh Alatas, ada Bang Gundau. Bang Gundo. Nah, ini mungkin ada hitung-hitung. Dan jangan lupa Karim Nasar, oke guys. Saya juga ada YouTube-nya juga sekarang kalau misalnya mau dilihat-lihat. Seru kok isinya, oke? Thumbnailnya seru. Let's go baby. Udah.